Ini sebagai burung perkutut, benar-benar terbang secara fisik bentuk burung dari Pasundan menuju ke wilayah Majapahit. Itu bukanlah suatu perjalanan yang ringan, Parandoro. Jauh sekali. Kalau tidak ada habitat yang rusak, itu jarang burung perkutut melakukan migrasi besar-besaran. Dari sini makna ilmiahnya mungkin perjalanan Jokomangu itu tidak sekali terbang dia mampu langsung menuju ke wilayah Jawa Timur, Parandoro, di wilayah Majapahit. Bang, gini maksudnya, gak lupa ya saya. Ketika dia malam hari itu sudah berubah menjadi burung, kemudian dia hendak berubah lagi menjadi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sagung dumadi, salam kelembutan. Selamat sore Parandoro, dimanapun Anda bisa melihat tayangan kami. Berjumpa kembali bersama kami Cah Bejo YouTube channel, saluran pemerhati sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Parandoro-ndoro penggemar penghobi burung perkutut tentunya tak asing lagi jika kita mendengar sebuah ungkapan atau kalimat, yaitu kisah Jokomangu. Nah, Jokomangu adalah simbol dari legenda para penghobi burung perkutut. Jika Anda benar-benar penghobi burung perkutut, akan tetapi belum mengetahui apa itu, siapa itu legenda Jokomangu, maka Anda patut dipertanyakan kehobiannya atau kecintaannya terhadap burung perkutut. Nah, perkutut Jokomangu dikisahkan memiliki cerita yang unik, khas, dan menjadi salah satu mitologi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Walaupun terkadang mitos itu diragukan antara benar dan tidaknya, namun di sisi lain mitologi itu diperlukan untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat positif. Misalnya saja mitos-mitos yang berkaitan agar tidak merusak alam, karena masing-masing pohon-pohon yang hidup di alam itu ada sesuatu yang merawatnya. Itu penting. Nah, begitupun dengan kisah perkutut Jokomangu. Sebenarnya sebagai penghobi dan pecinta burung anggungan, burung perkutut, memahami betul bahwa falsafah Jokomangu mengilhami para pecinta dan penghobi burung perkutut di seluruh tanah Jawa pada khususnya dan seluruh Nusantara pada umumnya. Bahwa pencitraan Jokomangu sebagai simbol legenda dari burung perkutut itu sedikit banyak telah memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia perburungan perkutut perburungan. Nah, pokoknya itulah makna apa sebenarnya yang bisa kita ambil dari kisah Jokomangu itu, dimana di dalamnya terdapat kisah dari zaman atau kerajaan, masa kerajaan Pajajaran, berarti jauh sebelum tahun-tahun 1200-an. Maka kisah Jokomangu ini sudah berkembang karena menceritakan kisah seorang pangeran dari kerajaan Pajajaran, dari tanah Pasundan, Sunda. Kalau sekarang berarti wilayah Jawa Barat, Banten, wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Jokomangu dikisahkan sebagai simbol seorang pangeran muda, tentunya bukan pangeran tua ya. Seorang pangeran muda yang melakukan sebuah perjalanan panjang melewati tempat-tempat yang sampai saat ini tempat itu dipercaya oleh masyarakat memiliki makna historis perjalanan si Jokomangu. Perkutut Jokomangu merupakan simbol jelmaan dari seorang pangeran Pajajaran yang melakukan perjalanan panjang dari tanah Pasundan menuju ke tanah Jawa.
tepatnya di daerah Trowulan, Majapahit. Saat ini berarti berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Jika melihat jejak-jejak peninggalan-peninggalan artefak, entah itu prasasti, entah itu situs-situs pemandian atau tempat-tempat saluran air yang saat ini banyak ditemukan di wilayah Mojokerto dan sekitarnya, Malang dan sekitarnya, maka perjalanan itu ditempuh cukup panjang. Banyak yang masih meragukan apakah perjalanan yang ditempuh oleh Jokomangu itu adalah perjalanan yang memang perjalanan pada umumnya, maksudnya perjalanan melewati wilayah-wilayah fisik, bukan perjalanan yang bersifat gaib seperti itu. Artinya Jokomangu ini sebagai burung perkutut, benar-benar terbang secara fisik bentuk burung dari Pasundan menuju ke wilayah Majapahit. Itu bukanlah suatu perjalanan yang ringan, Parandoro. Jauh sekali. Sedangkan yang namanya burung perkutut itu jarang sekali, atau ya wilayah area zona otoritasnya itu, teritorialnya itu paling radiusnya itu seberapa. Jarang sekali burung perkutut melakukan perjalanan migrasi panjang kalau memang tidak terdesak faktor kerusakan alam dan kurangnya persediaan bahan makanan maupun air. Kalau tidak ada habitat yang rusak, itu jarang burung perkutut melakukan migrasi besar-besaran. Dari sini makna ilmiahnya mungkin perjalanan Jokomangu itu tidak sekali terbang dia mampu langsung menuju ke wilayah Jawa Timur, Parandoro, di wilayah Majapahit. Secara kemampuan terbang perkutut ini pasti pelan, kemudian istirahat untuk beberapa waktu, makan dulu, kemudian melanjutkan perjalanannya dari Pasundan, kemudian melewati pantai utara Jawa, masuk ke pedalaman, hingga akhirnya sampailah di daerah Majapahit, Jawa Timur. Sesampai di sana, kemudian dia ditangkap atau diambil oleh seorang putri dari Raja Majapahit saat itu. Dikatakan bahwa Jokomangu sebagai jelmaan burung perkutut itu kemudian diambil dan dipelihara oleh putri dari Raja Majapahit kala itu. Ada yang mengatakan bahwa sang pangeran akan berubah wujud menjadi manusia apabila di malam hari, tetapi akan berubah menjadi perkutut burung anggungan ketika di siang hari. Suatu ketika burung perkutut yang saat itu sedang menjelma menjadi seorang laki-laki di dalam tempat atau di tempat putri keraton kerajaan Majapahit itu, tiba-tiba terdengar oleh penjaga dari luar, kok ada suara laki-laki seperti itu. Akhirnya dibuka, dan karena Jokomangu ini memiliki kekuatan magis, kekuatan yang bersifat supranatural, dia tahu akan adanya si penjaga mau masuk ke tempat puri istana, yang tempat putri raja itu. Dia kemudian berubah menjadi seekor burung, padahal harusnya kalau malam hari dia menjadi sosok manusia. Nah, kemudian dia malah karena ada penjaga, dia berubah menjadi seekor burung. Nah, akhirnya burungnya itu dimasukkan lagi ke dalam sangkar. Nah, sangkarnya kemudian diletakkan di luar. Nah, melihat hal yang demikian ini, tiba-tiba si sang pangeran mau berubah lagi menjadi manusia, sudah nggak bisa. Nah, akhirnya dia terbang keluar dari sangkar pada keesokan harinya. Terbang, gini maksudnya, gak lupa ya saya.
Ketika dia malam hari itu sudah berubah menjadi burung, kemudian dia hendak berubah lagi menjadi manusia, dia tidak bisa. Nah, akhirnya dia di dalam sangkar sampai pagi hari. Nah, keesokan harinya dia diberi makan oleh putri raja. Nah, karena diberi makan oleh putri raja itu, kemudian dia bicara. Nanti malam dia mau berubah sosok lagi menjadi pangeran. Akan tetapi malam harinya, nah Parandoro, pada malam harinya si perkutut Jogomangu ini berusaha mengeluarkan kekuatan supranaturalnya untuk berubah menjadi sosok manusia. Tetapi berkali-kali ketika sudah memasuki waktu sumurup srengenge, sudah masuk waktu senja dan petang maghrib, itu tidak bisa berubah menjadi sosok manusia hingga seperempat malam, hingga separuh malam, dan sampai malam hari pun dia tidak bisa berubah menjadi manusia. Kemudian menjelang fajar dia mengeluarkan suara burung ini kepada si putri raja itu. Dia berkata bahwa, Tuan Putri, saya baru saja mendapatkan bisikan bahwa saya ini tidak bisa lagi berubah menjadi manusia, kecuali saya harus melakukan atau bertemu dengan seseorang di wilayah selatan Pulau Jawa. Nah, seperti itu Parandoro. Akhirnya si perkutut Jogomangu ini meminta agar besok pagi sangkarnya dibuka, jangan ditutup, karena dia akan melakukan perjalanan ke selatan Pulau Jawa untuk bertemu dengan seseorang yang dinilai atau yang menurut wangsitnya itu akan mampu melepas kutukannya si perkutut Jogomangu kembali menjadi manusia lagi. Nah, itu kurang lebih kisah awalnya seperti itu Parandoro. Nah, nanti kisah yang kedua atau kelanjutannya akan kita bahas keesokan harinya, dan pesan-pesan apa yang ada di belakang cerita atau mitologi perkutut Jogomangu. Saya rasa demikian Parandoro. Nanti next time, besok kita lanjutkan kembali pembahasan tentang perkutut Jogomangu part 2 tentunya. Dari lereng Gunung Muria, Cabejo pamit undur diri. Salam sehat, selamat sore, sagung dumadi, salam rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkutut.